Penduduk desa Pasiraman Lor sebagian besar memiliki penghasilan utama sebagai petani, baik menggarap lahan mereka sendiri maupun sebagai petani penggarap. Sebagian besar dari mereka sangat mengandalkan hasil panen dari sawah mereka, ataupun hasil dari upah selama mereka menggarap lahan milik orang lain. Melihat kondisi negara Indonesia yang masih kurang berpihak kepada para petaninya, di mana biaya perawatan tidak sebanding dengan harga jual padi maupun beras, tentu saja dapat dipastikan bahwa kondisi petani penggarap di desa Pasiraman Lor juga mengalami nasib yang sama dengan para petani di Indonesia pada umumnya. Terutama keluhan terhadap harga pupuk dan pasokan pupuk yang tidak menentu, ulah para penimbun padi yang mengkondisikan harga jual padi yang tidak sesuai, dan kebijakan pemerintah pusat mengimpor beras dari negara lain yang tentu akan membuat harga padi lokal semakin anjlok. Dari kondisi tersebut, beberapa warga desa ada yang berpindah profesi sebagai peternak hewan, perikanan, maupun berdagang, meskipun juga banyak dari mereka yang berprofesi sebagai pegawai pemerintahan, swasta, maupun buruh pabrik. Saya akan menanyakan beberapa hal nih pada Bapak. Yang pertama, bagaimana tingkat kesejahteraan di desa Pasiraman Lor ini? Untuk tingkat kesejahteraan, karena di Pasiraman Lor ini khususnya tingkat perekonomian, untuk perekonomian di desa Pasiraman Lor, keseharian dari warga Pasiraman Lor itu bermacam-macam, Mbak. Tapi kebanyakan itu dari petani. Ya, tapi yang banyak yaitu petani penggarap. Petani penggarap. Kalau buat angka kemiskinan sendiri di sini bagaimana Pak? Apakah sudah stabil atau gimana? Ya, untuk angka kemiskinan stabil. Untuk angka kemiskinan sebenarnya nggak ada yang terlalu miskin sekali, juga nggak ada. Itu masalah untuk kemiskinan itu seperti itu. Ini satu pertanyaan lagi, kira-kira potensi apa yang akan dikembangkan di desa ini Pak? Apakah potensi wisata atau potensi lain yang dapat dikembangkan? Kira-kira apa? Ya, potensi yang ada di sini yaitu masalah satu UKM, Mbak. Ya, karena di sini banyak sekali pedagang-pedagang kecil, itu yang perlu dimotivasi, perlu dibina, dan paling utama yaitu perlu tambahan modal. Itu bagi pedagang-pedagang kecil yang masuknya nanti UKM. Juga kami merencanakan akan memberikan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan pembuatan piring lidi dan lain sebagainya itu dari kerajinan. Itu untuk kegiatan Karang Taruna juga ibu-ibu PKK. Dan yang kedua, karena di desa Pasiraman Lor ini melimpah dengan air, maka mungkin itu potensi yang bagus. Bagaimana kita nanti memberikan motivasi atau memberikan masukan-masukan terhadap warga setiap khususnya untuk bisa mengelola air yang melimpah di sini, khususnya misalnya membuat peternakan perikanan dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Ya, berarti itu baru rencana ya, buat UMKM sendiri berarti belum terbentuk atau UMKM belum terbentuk. Baru akan dibentuk. Termasuk BUMDes juga baru dibentuk nanti 2017 kan. 2017 ya, ini ya. Nah, kami sudah menganggarkan untuk pembuatan BUMDes, terus UKM, juga pelatihan-pelatihan untuk seperti perikanan itu kami menganggarkan untuk anggaran 2017. Nasib petani penggarap untuk saat ini, karena kami terbentur dengan harga yang murah, dalam arti gabah murah, kami terus terang merasa kasihan kepada petani-petani penggarap yang sementara ini mereka hanya mengandalkan padi sementara itu. Jadi kami terus terang kalau bisa ya harga gabah agak bisa tinggi biar mereka bisa, dalam artian bisa kembali ke sawah lagi, ada lebihannya itu, seperti itulah Mas. Ya, sementara ini dari masing-masing penggarap, kebanyakan di sini penggarap hanya mengandalkan padi sawah.
tidak punya pekerjaan yang lain. Kalau betul ada ya 1-2 orang lah, tapi kebanyakan mereka mengandalkan dari padi sawah, Mas. Kami berawal dari sebagai penggarap sawah, katakanlah istilah Jawanya petani bekikuk yang selalunya ngonde tiap hari pulang sore, tapi selama kurang lebih 2 atau 3 tahun lah kami menggarap sawah. Dan di samping kami mengelola sawah juga kami kadang-kadang istilah orang Jawa itu buruh harian, yang setiap kali kita mendapat upah sangat minim lah, katakanlah tidak seimbang dengan pengeluarannya. Dan adapun penggarapan kami pun begitu, harga pupuk begitu mahal, dan untuk penghasilan kalau kita hitung-hitung tidak pas dengan apa yang menjadi harapan kami. Dari itu maka kami untuk beberapa saat kemudian sangat berpikir, lah untuk keluarga itu mau ke depan mau bagaimana kalau kami sebagai kepala keluarga mau begini terus jadinya. Akhirnya kami berpikir menopang, mencari dan berusaha mencari pekerjaan. Di situ kami mungkin sedikitnya merantau ke Jakarta. Nah, setelah kita prihatin selama 2 tahun, ada sedikit bekal, kami pulang ke desa lagi dan berminat untuk hidup selalunya di desa. Dan selanjutnya itu pun kami sangat memikir resiko untuk ke depan, masa orang maju tua, maju begini, maju susah pekerjaannya, sehingga kami beralih profesi. Yang tadinya tidak sengaja kami setelah membeli kelapa, ada tetangga menjual kayu nangka yang mati, sehingga kami digeraji bapaknya, kebetulan lemari saya sendiri rusak sehingga dibuat lemari. Nah, pada dasarnya saya itu ada bahan terus dioper ke tukang. Ke tukang tersebut sudah jadi, saya belajar menguas sendiri, masih pakai manual, sehingga jadi tak disadari ada tetangga yang melirik, sehingga ditawar oleh tetangga. Oleh tetangga tersebut sekian lama kita rasa dengan keluarga, ternyata ya silakan, memang uang sangat dibutuhkan. Nah, setelah kita laku bikin lagi ada yang pesan. Nah, itulah pembelajaran kami, itu benar-benar menemukan pengalaman sendiri. Jadi kita tidak meniru orang lain, tapi betul-betul menerima sendiri. Sehingga pada dasarnya dari sedikit demi sedikit, bahkan dulu yang tadinya kayu diantar ke tukang, sekarang kami sendiri alhamdulillah, singkatnya cerita, bisa memelihara sampai 6 tenaga handal, itu tenaga tukang, dan 2 BM, 1 supir dan 1 finish, sehingga usaha kami alhamdulillah bisa bertahan sampai saat ini. Yang kita ukir benar-benar waktu itu sangat-sangat luar biasa. Perjalanan kami, bukan kami yang menjadi sebagian, kami adalah kita wajib berusaha, tapi tidak, intinya cara Jawanya tidak orang wajib sugih. Itulah moto kami, sehingga kami sangat mendasar untuk kedepannya. Untuk pemirsa, monggo lah yang kiranya panjenengan itu sulit untuk mencari yang namanya pekerjaan dan yang namanya modal, tidak harus kita berusaha itu mempunyai modal yang besar, itu tidak sesuai kemauan. Yang penting jujur dan berikhtiar, berusaha dan beramal, itu jangan lupa. Keadaan sarana pendidikan Desa Pasiraman Lor sudah sangat memadai. Bangunan fisik sarana pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga menengah sangat presentatif dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Tingkat kebutaan aksara untuk anak usia sekolah sudah tidak ada. Rata-rata dari mereka yang lulus dari sekolah menengah tingkat atas melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya masyarakat Pasiraman Lor sudah memiliki pola pikir maju mengenai pentingnya pendidikan bagi putra-putri mereka. Begitu juga dengan sarana dan prasarana kesehatan. Di Desa Pasiraman Lor, puskesmas yang berada di kantor desa aktif melayani masyarakat dengan menggunakan kartu sehat Jamkesmas maupun BPJS Kesehatan.